Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zita Nur Humairah. Saya dari kelas 11 IPS 3 akan menjelaskan materi Lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Sebagai negara yang wilayahnya luas, tentara mutlak diperlukan sebagai benteng pertahanan. TNI atau Tentara Nasional Indonesia lebih populer disebut ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sebelum terbentuknya TNI, Indonesia pernah membentuk BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang sempat menimbulkan pro dan kontra dari kalangan pemuda yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah dalam pembentukan BKR tersebut. BKR terbentuk pada tanggal 22 Agustus 1945 oleh PPKI. Selain BKR, PPKI menghasilkan dua hal lainnya pada rapat paripurna, yaitu Partai Nasional dan Komite Nasional. Tujuan dibentuknya BKR untuk memelihara keselamatan dan keamanan masyarakat di berbagai wilayah. Ketidakpuasan para pemuda dengan terbentuknya BKR, lahirlah badan-badan perjuangan lainnya seperti API, Angkatan Pemuda Indonesia, BARA, Barisan Rakyat Indonesia, dan BBI, Barisan Buruh Indonesia. Dan di berbagai daerah, berkembang badan-badan perjuangan lainnya. Sampai pada bulan September tahun 1945, Indonesia belum memiliki kesatuan dan organisasi ketentaraan yang resmi dan profesional. BKR hanya diprogramkan untuk keselamatan dan keamanan masyarakat di daerah masing-masing. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945, maklumat pemerintah mengeluarkan pembentukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Maklumat tersebut berbunyi, untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan suatu Tentara Keamanan Rakyat oleh Presiden Republik Indonesia. Kemudian Urip Sumoharjo diangkat sebagai Kepala Staf TKR. Sehari kemudian Supriyadi diangkat sebagai Menteri Keamanan Rakyat, yang dimana Supriyadi adalah bekas komandan Petak. Pada tanggal 20 Oktober 1945 diumumkan kembali pengangkatan pejabat pimpinan TKR karena semenjak berakhirnya pemberontakan PETA di Blitar pada bulan Februari 1945, Supriyadi menghilang. Mengingat Supriyadi yang tidak pernah muncul, pada tanggal 12 November 1945 kembali diadakan pemilihan pimpinan TKR yang baru oleh Prakarsa Markas Tertinggi TKR. Dalam rapat tersebut yang dipimpin oleh Urip Sumoharjo, disepakati untuk mengangkat Kolonel Sudirman dan Panglima Divisi 5 Banyumas sebagai Panglima Besar TKR dan sebagai Kepala Staf. Pada tanggal 18 Desember 1945, Kolonel Sudirman dilantik sebagai Jenderal dan Urip Sumoharjo dilantik sebagai Letnan Jenderal. Jenderal Sudirman ingin meninjau susunan dan tata kerja TKR. Kemudian atas prakarsa Markas Tertinggi TKR, pemerintah mengeluarkan penetapan pemerintah pada tanggal 1 Januari 1946. Isinya yaitu dengan mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kementerian Keamanan Rakyat diubah menjadi Kementerian Pertahanan, lalu Tentara Keselamatan Rakyat diganti menjadi TNI atau Tentara Republik Indonesia. Pada tanggal 26 Januari 1946 menegaskan bahwa TRI merupakan tentara rakyat, tentara kebangsaan, dan tentara nasional. Di dalam lingkungan markas tertinggi, TRI disempurnakan dengan dibentuknya TRI Angkatan Laut dan TRI Angkatan Udara. Pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden mengeluarkan dekret yang berisi tentang pembentukan panitia yang disebut sebagai Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Setelah panitia tersebut bekerja, keluarlah penetapan Presiden tentang pembentukan organisasi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Pada tanggal 3 Juni 1947 telah resmi diakui berdirinya TNI sebagai penyempurnaan dari TRI. Dalam organisasi ini telah dimiliki TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Semua itu terkenal dengan sebutan ABRI yang saat ini kembali bernama Tentara Nasional Indonesia. Sekian penjelasan dari saya tentang lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.